من لساني يفقهوا قولا ما بعد. Baik, ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita siang menjelang sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar dan masih diberikan kesehatan. Dan insya Allah kita berdoa semuanya mudah-mudahan yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun Amin. ada yang sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan eh, cepat disembuhkan, pulih, dan bisa beraktivitas ya, sebagaimana biasanya. Kita awali saja perkuliahan kita siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya off cam dulu karena agak ini di sini kurang bagus sinyalnya. Eh, Sambil siapkan lagi. Baik. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana ya untuk kita, insya Allah mudah-mudahan bisa mengantarkan sampai pertemuan yang ke-14 begitu. Kalaupun tidak 14, eh, mungkin di angka 12 begitu. Eh, saya sudah siapkan materinya dan saya sedang siapkan untuk menyusun buku juga diktat untuk panduan. Kemudian RPS juga sudah saya siapkan, nanti bisa diunduh. Dan ada 3 instrumen pembelajaran yang mudah-mudahan bisa membantu untuk melakukan deep learning. Karena sekarang uh, ketua yayasan harian kita ya, Prof. Mufti sedang bergiat uh, mengenalkan deep learning ya. Fikih ya. Fikih kan memahami secara mendalam sama dengan uh, deep learning. Jadi nanti uh, metode pembelajaran kita seperti biasanya secara klasikal ya. Nanti saya akan memaparkan, memberikan insight, tapi tidak mungkin secara detail gitu. Lalu kemudian saya menyiapkan diktat setiap kali pertemuan, nanti bisa diunduh ruang lingkup pembelajarannya apa saja, materi yang perlu dipelajari apa saja, sehingga kita punya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kita bisa kita dapat. Kemudian CPL kita juga setelah selesai harapannya kita bisa mendapatkan minimal standar ya untuk mata kuliah ini. Apa saja nanti saya akan jelaskan. Lalu setiap perkuliahan akan ada evaluasi ya, eh, ada quiz nanti di akhir perkuliahan kita melalui e-learning. Itu pertanyaan sederhana menggunakan multiple choice ya. Jadi hanya untuk mengukur tingkat pemahaman kita terhadap materi. Lalu kemudian ada penugasan. Penugasannya juga eh, sederhana saja ya. Nanti mengelaborasi eh, materi sesuai dengan topiknya itu ya untuk mendalami agar teman-teman mahasiswa benar-benar deep ya, sehingga nanti harapannya selesai perkuliahan ini ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk berbekal menulis tugas akhir. Karena saya lihat di dalam tesis dan disertasi kita banyak sekali
yang menggunakan topik-topik eh, manajemen pembelajaran. Baik ya, nanti eh, saya juga membuka untuk ruang diskusi. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tidak perlu menunggu selesai ya, boleh raise hand. Nanti silakan kita kasih kesempatan untuk bertanya gitu ya. eh itu sebagai pengantar dan karena ini pertama kali ketemu ya kita mungkin eh, perlu berkenalan atau tidak? Tidak perlu ya, sudah kenal lah ya. Nama saya Ahmad Subagio, kebetulan mengampu mata kuliah manajemen sistem pembelajaran ini. Em, sementara ini bukan Cengsi ya, saya diberi opportunity oleh Bu Widya untuk mengisi materi ini di S2. Home base saya di S3 di MPI ya. Eh, bidang keilmuan saya sebetulnya di manajemen ya, di ilmu manajemen. Jadi memang ilmu manajemen ini agak fleksibel, bisa menempel di subjek-subjek eh, ilmu rumpun yang lain gitu ya, karena memang manajemen ini adalah ilmu alat itu. Jadi alat itu bisa digunakan pada semua infrastruktur yang dibutuhkan ya untuk membantu menjadi jalan keluar ya way out ya di dalam subjek ilmu yang lain. Baik, kita itu aja lah perkenalannya. Kebetulan untuk eh, saya saat ini lagi posisi di Jatinangor gitu. Jadi kalau 2-3 hari dalam sepekan saya di Jatinangor dan sebagian di Cirenyi, di Ciputat. Itu aja sih ya perkenalan saya kira udah cukup. eh Oke, saya kok jajalan ini ya. Oke, mata kuliah kita manajemen sistem pembelajaran. Kalau suara saya kurang terdengar, mohon dibantu ya di info saja, mungkin sinyalnya atau mungkin di kendala teknis eh, hardware saya. Baik, manajemen sistem pembelajaran ada 3 kata dalam mata kuliah kita ini ya, manajemen sistem sama pembelajaran gitu. Ini 3 kata ini cukup dalam ya. Kita perlu memahami tentang manajemen, kita juga perlu mengetahui tentang apa itu sistem dan apa itu pembelajaran. Kalau kita secara sederhana saja mungkin eh, memahami kata atau istilah manajemen ini saya kira semua sudah mengerti lah ya. Boleh dicoba mungkin Mas Sadi, Mas Sadi kita interaktif saja ya. Mas Sadi manajemen boleh diartikan apa yang kita pahami tentang manajemen, Mas Sadi? Salah nggak kena denda Mas Am- Aman? Wah, kalau sepengetahuan saya lah, Ya. sepengetahuan manajemen itu memanage gitu ya, kayak kata dari manage dasar manage ya, mengatur gitu. Mm-mm. Sedemikian rupa sehingga dia kalau namanya mengatur pasti rapi gitu ya. Kalau tak rapi berarti berantakan berarti bukan memanage gitu. Iya, Oke. sehingga tujuan yang hendak dicapai itu terpenuhi gitu. Ya Mm-mm. terpenuhi dengan kategori tertentu gitu. Mungkin Oke. mungkin ada lagi skala-skalanya mungkin terpenuhinya bagaimana gitu. Mm-mm. Mungkin itu sepengetahuan singkat saya, Prof. Oke. Good, Mas Sadi Saputra. Panggilannya Mas Putra kah? Mas Sadi? Biar sambil kenalan. Ya, Sadi, Prof. Mas Sadi ya. Oke, Mas Ya. Sadi. Makasih sudah
memberikan respon dan komen serta mencoba untuk memahami tentang manajemen. Oke, mungkin biar waktu kita juga bisa efektif, saya boleh kasih clue ya untuk memahami manajemen. Manajemen itu uh, dalam beberapa pengertian yang oleh para pakar memberikan sebuah definisi atau ruang lingkup yang hampir sama, yaitu bahwa manajemen itu adalah suatu proses. Clue-nya pertama proses. Jadi proses itu apa? Proses itu adalah suatu kegiatan yang dijalankan secara terus-menerus, itu ya. Clue yang pertama tadi keywordnya adalah proses. Jadi kalau manajemen itu adalah suatu proses. Itu yang pertama, ya boleh dicatat. Kemudian yang kedua adalah uh, POAC gitu ya. Apa yang diproses? Yang diproses adalah prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu apa? Prinsip-prinsip manajemen itu minimal ada 4. Ya, walaupun dalam berbagai perspektif ada yang mengatakan 7, ada yang 9, ada yang bahkan 14 gitu ya. Seperti yang diungkap misalnya oleh Kotler. Nah, tapi kita buat 4 saja biar sederhana. Apa itu? Ya, masih ingat ya mungkin POAAC ya. Jadi ada perencanaan, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Nah, itu clue yang kedua. Jadi manajemen itu harus meliputi minimal 4 elemen gitu ya. Ada 4 elemen yang masuk dalam suatu proses gitu. Jadi ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, kemudian yang ketiga proses pengarahan dan proses pengendalian. Kemudian clue yang ketiga atau elemen yang ketiga atau keyword yang ketiga adalah apa yang direncanakan gitu ya pertanyaannya. Apa yang diorganize, apa yang di directing, apa yang dikontrol, yaitu sumber daya, resources. Sumber daya apa? Sumber daya organisasi. Ya, jadi clue keyword yang ketiga adalah sumber daya organisasi. Nah, inilah nanti yang akan sangat uh, fleksibel untuk diganti. Kalau manajemen pendidikan berarti sumber daya pendidikan, gitu ya. Kalau manajemen pemasaran misalnya, maka sumber daya pemasaran yang nanti akan dibahas, gitu ya. Jadi sumber dayanya nanti yang akan bisa digonta-ganti, gitu ya. Nah, kemudian clue yang keempat atau keyword yang keempat setelah sumber daya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi manajemen itu akan eksis atau ada kalau ada tujuan. Kalau ada tujuan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, tujuan dalam manajemen itu apa? Tujuan dalam manajemen adalah efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Oke. eh Sambil dicatat boleh ya. Jadi kalau kita kuliah itu katanya ada 3 komponen organ yang eh, harus berfungsi berperan gitu ya. Jadi ada mata kita, telinga kita, dan tangan Tangan. kita. Jadi itu minimal ya, itu minimal. Itu minimal. Oke. Nah, kalau kita diminta untuk memahami tentang manajemen atau menjelaskan tentang manajemen, kita sudah tahu ya, tinggal sebutkan aja 4 keyword tadi dirangkai dalam sebuah kalimat gitu ya. Kalimatnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi selesai 1 semester bicara tentang manajemen. Oke, berikutnya eh,
Yang kita perlu pahami adalah sistem, ya sistem. Sistem, Mbak Latifah. Sistem apa, Mbak Latifah? Sistem adalah aturan aturan yang sudah dibuat begitu. Aturan yang sudah dibuat. Oke. Contohnya, contohnya apa? Con- Sistem. eh, Contohnya kayak seperti LMS gitu. Kan sistemnya sudah tersistem gitu. Mm-mm. Hmm, Hmm. oke. Materinya hilang. Maaf. Ada yang punya pendapat lain kah? Izin menanggapi. Boleh, boleh. Izin, Prof. Oke, Mbak Raudo dulu nih, ladies. Silakan. Eh, Sistem itu adalah serangkaian komponen yang dia saling berkaitan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Oke, good. Ini sudah mendekati ya. Boleh dilengkapi Mas Barul? Ya, Prof. Eh, Menurut saya sistem itu suatu ada dua, Prof, yang saya pahami secara implisit dan juga tidak eksplisit gitu ya. Kalau yang implisit itu dia suatu bagan-bagan yang tersusun gitu, Prof, struktur gitu, Prof, yang mana itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kedua, sistemnya juga dimaknai sebagai rencana, Hmm? metode ataupun alat ataupun uh, prosedur untuk mencapai tujuan ataupun sesuatu tertentu gitu, Prof. Oke, Begitu, Prof. oke. Semakin menyempurnakan ya dari apa yang disampaikan Mbak Latifah, lalu disempurnakan Mbak Raudo dan sudah hampir 90% dilengkapi oleh Mas Bahrul. Nah, kalau kita memahami sistem itu adalah sebagai sebuah rangkaian, ya, rangkaian atau serangkaian. Serangkaian apa? Di dalamnya ada elemen-elemen, ya, serangkaian elemen-elemen yang saling terkait, yang saling bekerja sama, saling tergantung, interdependensi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya lihat kendaraan bisa berjalan atau melaju, itu di situ ada suatu sistem yang berjalan. Ada suatu rangkaian yang bergerak kemudian menggerakkan yang lain dan kemudian bisa memobilisasi suatu uh, suatu benda, ya, suatu benda. Nah, elemen-elemen ini dia terkait satu dengan yang lain, saling bekerja sama, gitu ya, saling bekerja sama. Tadi dibantu oleh Mas Barul tadi, ya, uh, untuk uh, mencapai suatu tujuan, ya. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam, ya. Tujuan kalau dia menempel di sebuah alat mekanik, maka dia akan bisa berfungsi, ya, sebagaimana alat itu bekerja, gitu ya, karena di situ ada sistem itu. Nah, rangkaian atau elemen-elemen itulah yang kemudian kita akan gunakan sebagai objek, ya, sebagai uh, objek yang nanti akan kita tempelkan dalam pembelajaran. Nah, sekarang pembelajaran, ya. Jadi sudah kita temukan apa itu manajemen, apa itu sistem. Nah, sistem apa gitu ya? Sistem apa? Kan sistem tadi banyak ya, bisa menempel di alat mekanik, sistem bisa menempel di dalam kehidupan, sistem bisa nempel di dalam uh, apa namanya uh, aliran air, ya. Uh, Sistem dalam lingkungan dan seterusnya gitu. Nah, sekarang sistem apa yang akan kita lekatkan yaitu pembelajaran. Pembelajaran. Nah, pembelajaran apa nih? Pembelajaran ini apa nih? Boleh kasih pendapat dong yang uh, lain, Mbak Rika. Mbak Rika, boleh kasih pendapat, Mbak Rika. Pembelajaran itu apa, Mbak?
pembelajaran itu adalah suatu proses di mana terjadinya suatu interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, di mana terdapat suatu pengajaran di situ yang bisa untuk manfaat satu sama lain. Misalnya, contohnya pembelajaran di kelas seperti itu, Pak. Dan juga pembelajaran seperti kita ini secara daring seperti itu. Jadi ada umpan baliknya seperti itu. Dan ada juga saling berinteraksinya satu sama lain dan saling berbagi informasi seperti itu. Oke, good. Boleh dibantu sempurnakan? Mungkin ada pendapat lain? Mas Sadudin, mangga Mas Sadudin. Pendapat Mas Sadudin gimana pembelajaran? Pembelajaran suatu proses eh, mendapatkan pemahaman, Ya, kemudian ilmu, bisa juga perubahan sikap, keterampilan, oke. proses tertentu, entah itu misalkan belajar secara mandiri atau nanti interaksi antara satu individu tadi guru dengan peserta didik, misalkan itu. Ya, jadi intinya pembelajaran itu suatu proses untuk mendapatkan informasi atau ilmu sehingga dia berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir kok. Oke, makin sempurna ya. Eh, oke, Mas Ahmad Kumarudin ada minta approve. Mas Ahmad, di mana nih Mas Ahmad? Oke, terakhir boleh dong Mas Ahmad kasih pendapatnya. Oke, mungkin eh, tidak ini ya, belum terkoneksi. Oke. Nah, pembelajaran secara sederhana kita bisa mendefinisikan komponen pembelajaran itu apa. Tadi betul apa yang disampaikan terakhir oleh Mas Sadudin ya. Pembelajaran itu satu proses juga ya, satu proses betul, satu proses. Suatu proses apa? Perubahan. Ya, suatu proses perubahan. Perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap pengetahuan, terhadap keterampilan, terhadap sikap atau attitudes atau behavior atau perilaku ya yang akan membentuk secara permanen pada seseorang atau individu ya. Jadi di dalam pembelajaran itu di situ ada aktivitas betul ya, aktivitas ada aktivitas yang sedang melakukan suatu perubahan. Perubahan terhadap apa? Terhadap pengetahuan, terhadap keterampilan, dan terhadap sikap, attitudes, gitu. Nah, nah sekarang kita merangkai manajemen sistem pembelajaran. Ya, ingin merangkai berarti kita sedang akan melakukan suatu proses. Suatu proses apa yang kita akan lakukan yaitu mulai dari merencanakan, mengorganize, mengactuating, mendirecting, mengontrol atau mengendalikan ya sumber daya. Sumber daya apa ini? Sumber dayanya adalah sumber daya perubahan. Ya, perubahan terhadap proses pengetahuan ya, terhadap proses pengetahuan. Kemudian yang kedua keterampilan dan yang ketiga adalah sikap ya, sikap untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien. Karena bisa saja proses perubahan tadi dalam pembelajaran tadi untuk merubah pengetahuan itu ketika tidak ada manajemen, tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada organisasi yang baik, tidak ada
SOP yang memadai, tidak ada teknologi yang digunakan, maka bisa jadi mencapai tujuan tapi mungkin bisa lama ya. Nah, sekarang kita coba membedakan apa sih perbedaan efektif dan efisien. Karena kedua-duanya ini trade-off biasanya. Jadi kalau kita melakukan agar efektif biasanya berbiaya lebih mahal, yang kemudian konotasi atau asumsi menjadi tidak efisien, gitu ya. Sebaliknya, ketika kita ingin efisien, terkadang tidak efektif. Nah, disinilah yang kemudian ada sains, ada ilmu, ada pengetahuan yang bisa kita gunakan agar gap antara efektif dan efisien itu makin mengecil, gitu ya. Gapnya makin mengecil. Artinya bisa terjadi efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan suatu pengetahuan, ya, dibutuhkan suatu pengetahuan. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ini menjadi urgent di dalam proses pendidikan kita, ya? Sampai sejauh mana urgensinya manajemen sistem pembelajaran ini? Kenapa kita harus mempelajari? Mbak Nurul, kenapa Mbak kita perlu mempelajari manajemen sistem pembelajaran ini, Mbak Nurul? Mbak Nurul bisa mendengar suara saya? Dibantu Mbak Siti Nurul Khofifah, Mbak Siti, halo? Ya, halo. Iya, coba Mbak, Ya. bisa dibantu. Mengapa Kenapa ini urgent untuk kita? Nilai urgensi kepentingannya di mana sih dalam suatu pendidikan butuh adanya manajemen sistem pembelajaran? Kenapa? dengan manajemen sistem pembelajaran tentunya kita akan tujuan kita akan terarah gitu. Em, Berfokus pada apa yang akan kita tuju. Jadi sehingga manajemen sistem pembelajaran ini diharapkan supaya apa yang kita tuju itu bisa efektif dan efisien dan hasilnya juga bisa maksimal seperti itu. Oke, good. Ya, makasih Mbak Siti. Nah, sekarang untuk bicara tentang efisien dan efektif tadi, itu tidak bisa lepas dari pengertian clue yang ketiga dari manajemen, ya keyword ketiga dari manajemen, yaitu sumber daya atau resources. Nah, sumber daya atau resources yang mau dikelola, yang mau diatur, yang mau dikendalikan, itu ada lima, ya, di dalam ilmu manajemen itu ada lima, ya. Apa itu lima itu? Yang pertama adalah material, ya, material, material atau bahan baku, ya, bahan baku, alat-alat, ya, bahan baku yang mau nah, bahan baku ini adalah merupakan input, ya. Kalau misalnya dalam suatu proses pembelajaran ada input yang namanya peserta didik gitu ya. Itu itu resources, ya, peserta didik itu resources. Input yang lain adalah uh, guru, ya, teacher, lecture. Guru, pendidik itu juga input, ya. Nah, material yang mau dibentuk, ya, material yang mau dibentuk ini adalah merupakan sumber daya. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya yang kedua adalah mesin, ya, mesin atau teknologi, ya.
mesin atau teknologi. Nah, teknologi itu juga menjadi komponen penting yang harus kita kelola untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu kemudian yang ketiga adalah man, ya orang. Man, sumber daya manusia, ya apakah di situ peserta didiknya, apakah di situ tendiknya, tenaga pendidikannya, adminnya, semuanya yang ada di dalam sivitas akademik entitas pendidikan itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam uh, menentukan keberhasilan mencapai tujuan, ya tujuan yang efektif dan efisien tadi, gitu ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Material, mesin, man, kemudian yang keempat adalah market, ya. Market atau pasar di dalam pengelolaan manajerial itu juga menjadi eh, sumber daya yang akan tetap bisa menghidupkan organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi kita punya lembaga pendidikan tidak ada market ya tidak akan bisa berjalan ya. Tidak ada orang yang mau sekolah di tempat kita nggak akan bisa jalan gitu. Oke. eh Urgensinya oke ya karena dalam uh, kondisi kompetisi dimanapun tidak bisa kita hindari ya maka akan selalu dicari oleh pasar lembaga yang mampu menghasilkan luaran output yang berkualitas gitu ya proses pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas yang memuaskan itu dan dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh pasar gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian mengkombinasikan antara tujuan pendidikan itu sendiri dengan uh, skop ekonomi. Jadi ketika bicara tentang pendidikan, maka selalu akan bersentuhan sangat dimensional ya, bicara tentang budaya, bagaimana merubah kebiasaan, membangun suatu peradaban, yang peradaban itu ditumbuhkan dan dihasilkan oleh individu-individu, dan individu-individu itu sangat ditentukan oleh cara berpikirnya ditentukan oleh cara pembelajarannya sangat ditentukan oleh tadi ya para guru-gurunya, buku-buku yang dibacanya, metodologi dan pendekatan yang digunakan ya di dalam melakukan transfer dan transformasi ilmu, pengetahuan, keterampilan tadi ya di dalam suatu entitas lembaga yang kita sebut dengan sekolah, kita sebut dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain di luar itu ya. Nah, disinilah yang kemudian kita sebagai bagian dari mungkin ada yang di sini sebagai pendidik, ada yang mungkin di sini sebagai berperan dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan yang ada di level yang tertinggi maupun yang ada di pelaksana ya di yayasan atau di sekolah sangat eh, menentukan ya sangat menentukan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan institusi pendidikan yang akan menghasilkan eh, output-output atau keluaran-keluaran yang berkualitas gitu. Nah, ada isu-isu lain yang eh, nanti akan nanti akan menjadi bagian dari diskusi kita selanjutnya adalah
kaitannya dengan uh, era industri 4.0, ya, kaitannya dengan digital, dengan digitalisasi. Nah, karena kita sekarang berada dalam era digital dan kebetulan nanti juga peserta didik ini juga tidak bisa lepas dari digital, maka isu tentang digitalisasi menjadi bagian di dalam membangun sistem pembelajaran yang efektif dan efisien itu. Nah, lalu kemudian ada yang terlibat ya di dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memastikan institusi dan proses pembelajaran ini bisa berjalan secara sustain gitu ya dalam jangka panjang. Oke, uh, nah kemudian beberapa informasi nanti di dalam pertemuan yang perdana ini kita ingin melihat deskripsi mata kuliah kita ini dan CPL-nya seperti apa. Ini nanti akan bisa dibaca di materi, ya, bisa diunduh, ya, nanti bisa diunduh. Eh, oke. Nah, ada beberapa poin yang nanti perlu dipelajari oleh saudara sekalian adalah mengenai grand theory, ya. Grand theory tentang pembelajaran. Nanti silakan bisa dibaca di diktat nanti yang saya share, ya, yang eh, bagaimana pendapat Kaufman tentang manajemen sistem pembelajaran ini, ya. Lalu kemudian dari Gens, Briggs, dan Woger. Nanti bisa dibaca juga Ricky, Klein, dan Tracy. Ya, pendapatnya seperti apa? Ya, kemudian perbedaannya di mana, kesamaannya di mana. Nah, kesamaan itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai keyword. Ya, misalnya RKT, ya, Ritchie, Klein, and Tracy ini bicara bahwa MSP atau manajemen sistem pembelajaran ini adalah perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem pembelajaran. Itu pendapatnya, ya. Lalu kemudian GBW, ya, Gen, Bridge, and Walker, dia mengatakan MSW itu adalah aplikasi prinsip desain instruksional untuk mengelola lingkungan pembelajaran yang terstruktur. Kemudian Kaufman mengatakan proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah dan mencapai hasil dengan pengelolaan sumber daya. Itu nanti secara elaborasi silakan nanti bisa didalami. Nanti kita akan bisa diskusikan, ya. Eh, oke. Nanti ada beberapa tantangan yang kita akan hadapi ketika bicara dalam konteks bagaimana eh, menerapkan manajemen sistem pembelajaran ini di dalam suatu institusi. Kita akan menghadapi resistensi, ya, yang pertama. Kita akan menghadapi resistensi. Yang dimaksud dengan resistensi ini di mana? Yaitu ketika sumber daya atau manusia yang ada di dalam organisasi tidak berkehendak untuk berubah. Ini yang menjadi tantangan, ya. Jadi resisten, dia tidak mau berubah. Yang kedua adalah sumber daya itu sendiri, ya. Sumber daya itu banyak, ya. Ada tadi ada orang, ada material, ada mesin teknologi, ya, ada pasar, itu sumber daya. Lalu kemudian tantangan yang ketiga adalah kaitannya dengan kompetensi, ya, kompetensi. Nah, kompetensi ini nanti akan terkait dengan bagaimana seseorang yang kemudian kita anggap kompeten yang akan menjalankan fungsi-fungsi dan peran dalam proses mencapai tujuan. Dan kemudian tantangan yang keempat, teknologi. Ini juga menjadi salah satu
challenge ya di dalam membangun manajemen sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, oke, ini karena waktunya ya. Ini kita cuma sejam ternyata. Jadi 5 menit lagi ya. Nah, ini di ujung bicara tentang mata kuliah kita ini. Ya, mata kuliah kita ini kita harapkan nanti setelah selesai kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan konsep manajemen pembelajaran dalam suatu pendidikan ya. Kemudian kita juga bisa memahami prinsip-prinsip dalam sistem pembelajaran yang baik. Ya, konsepnya seperti apa, prinsipnya apa saja. Ya, sehingga ketika kita mungkin suatu saat dipercaya sebagai seorang leader atau pemimpin atau pimpinan di suatu lembaga atau menjadi bagian dari pengambil kebijakan dan keputusan, kita bisa memberikan insight, pencerahan, kita bisa memberikan masukan yang produktif, kita bisa memberikan sumbang saran dalam melakukan proses perbaikan ya di dalam lembaga yang kita berada nanti. Gitu ya, harapannya begitu. Jadi ini menjadi salah satu instrumen atau alat yang bisa kita gunakan untuk ikut membantu memperbaiki suatu kondisi keterbatasan yang ada di lingkungan organisasi kita, gitu ya. Dan tentunya uh, aplikasi karena ini adalah applied science sehingga bisa diterapkan secara langsung dalam praktek berorganisasi. Oke, capaian-capaian yang lain kita harapkan bisa juga nanti menjelaskan dengan beberapa pendekatan ya di dalam konteks pembelajaran. Kemudian bagaimana membangun instrumen untuk melakukan evaluasi ya terhadap proses pembelajaran. Lalu kemudian mengembangkan inovasi, ya mengembangkan inovasi. Jadi tidak monoton, tidak stagnan, tidak jumut ya, tidak beku gitu ya. Tapi bisa cair, bisa move ya, bisa movement, ya ada pergerakan, bisa move, bisa bergerak gitu ya. Nah, itu kita berharap begitu ya di dalam apa pembelajaran kita ini. Nah, kemudian manfaat akademis yang lain harapannya ujungnya kalau bisa kita bisa menyusun suatu desain ya, bisa mendesain sistem pembelajaran. Bisa mendesain sistem pembelajaran. Nah, kemudian kita bisa berpikir secara sistemik ya di dalam membangun suatu desain. Eh, Selain itu juga harapannya bisa to be professional. Ya, kita bisa menjadi seorang profesional di dalam sektor pendidikan. Apakah menjadi seorang konsultan atau kita justru akan menjadi seorang entrepreneur di dalam uh, lembaga pendidikan misalnya, di sektor pendidikan misalnya. Ya, dengan mata kuliah kita ini harapannya kita mendapatkan pembekalan yang cukup ya, baik menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang profesional atau bahkan ingin menjadi seorang to be entrepreneur. Nah, peta dalam konsep pembelajaran kita nanti bisa dipelajari dari mulai mengenalkan konsep konsep sistem pembelajaran, pendekatannya, fungsi, kemudian model-model, ya, kemudian bagaimana mengembangkan perencanaan, kemudian bagaimana mengembangkan kompetensi, kemudian bagaimana melakukan sistem pengelolaan dalam kelas dan pembelajaran, misalnya. Oke. Kemudian menganalisis sistem untuk mengembangkan kurikulum sampai kepada melakukan monitoring dan evaluasi, gitu ya.
Itulah CPMK yang kita harapkan, ya, capaian pembelajaran mata kuliah kita ini mudah-mudahan bisa kita capai. Mohon kerjasamanya. Kita ini bukan sesuatu yang mudah memang, ya, tapi kalau kita sudah punya orientasi yang sama, yuk ya kita ikutin. Ada beberapa instruksi nanti, ada penugasan, gitu ya. Karena kalau hanya mendengarkan ceramah pasti tidak akan deep, ya, tidak akan dalam. Akan ada deep learning, kita akan bisa deeply kalau kita mau membaca, kemudian berani mengelaborasi, lalu kemudian kita berani membangun opini dengan melalui sebuah diskusi. Itu baru nanti akan terbentuk seberapa kita punya kemampuan, ya, terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian untuk awal perdana perkuliahan kita ini. Nanti, eh, bukan nanti ya, sekarang, karena absennya tidak ada, absennya saya absennya pakai quiz, ya. Nah, silakan, saudara sekalian masuk, login, ya, login ke sini ya, login ke bagioconsulting.com. Kemudian nanti diklik tugas, ya, tugas, diklik tugas, lalu kemudian dikerjakan pertemuan 01, ya. Pertemuan 01 itu adalah pengantar manajemen sistem pembelajaran. Nanti mulai diklik soal. Nah, ketika sudah mulai diklik, nah itu nanti akan berjalan waktunya cuma 10 menit, ya, sedikit sekali waktunya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Eh, ini bisa dikerjakan, tidak harus sekarang, ya. Artinya tidak harus sekarang ini, masih ada kesempatan sampai perkuliahan selesai. Perkuliahan ini saya masih jalan lagi nih kuliah untuk episode, untuk batch, second batch, ya, untuk batch yang kedua nanti setelah ini. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan manfaat walaupun sebentar. Selamat belajar, mengerjakan. Ya, kemudian tugas individual, ini kan nanti ada kuis. Nah, tugas individual yang kita waktunya sampai minggu depan, sampai kita ketemu lagi, itu adalah tugas yang kedua ini. Ada, nah ini, tugas individual, ya, tugas individual. Ini kuis, yang 156 itu kuis, yang 157 adalah tugas individual. Ya, di situ nanti bisa dikerjakan di sini. Ini contohnya soalnya. Ya, soalnya. Ya, nanti silakan dibaca baik-baik soalnya. Ya, nanti tinggal dijawab aja di sini. Ada ruang untuk menjawab, ya. Baik, saudara sekalian, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Prof, izin Ya, Prof, Kang Yayan. mohon mohon di approve Prof yang saya registrasi tadi, Oh, sudah registrasi ya? mohon di approve. Oh ya, Eh, ada 3 nih. Ada Kang Yayan, ada Mbak Siti, ada Mbak Vika. Ada 3 ya. Saya approve. Kayaknya sudah semuanya. Eh, baik, saya kira sudah siap semuanya untuk nanti masuk. Ini nanti saya share materinya. Silakan nanti diunduh, dibaca dulu sebelum menjawab. Ya, jadi dibaca dulu sebelum menjawab.
Ya karena nanti soal-soalnya multiple choice itu ada di dalam diktat saya. Ya. Nah, nanti setelah baca diktat, setelah menyelesaikan kuis, nah next mungkin tidak harus sekarang, mungkin bisa besok, lusa gitu ya, menyelesaikan tugas individual, ya menyelesaikan tugas individualnya. Baik, terima kasih semuanya. Uh, Alhamdulillah kita bisa selesaikan perkuliahan kita siang menjelang sore hari ini dengan tidak ada satu halangan apapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Ya. Terima kasih, Bro. Ya, makasih. Ketemu lagi ya pekan depan insya Allah. Amin.